Dalam ajaran agama Hindu, masyarakat dibagi ke dalam beberapa golongan yang disebut varna atau yang lebih kita kenal sebagai sistem kasta. Kita sering mendengar istilah ini, tapi mungkin banyak dari kita yang belum sepenuhnya paham apa sebenarnya tujuan asli dari sistem ini dan bagaimana perbedaannya dengan yang diterapkan di Indonesia, khususnya di Bali. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat menarik dan penting untuk dijawab agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yuk kita kupas tuntas bersama dalam video kali ini. Kata warna sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti warna atau bisa juga diartikan sebagai golongan. Namun, penting untuk dicatat, warna di sini bukan merujuk pada warna kulit, melainkan pada kualitas atau sifat seseorang. Konsep awal varna sama sekali tidak dimaksudkan untuk menciptakan hierarki sosial yang kaku atau membeda-bedakan manusia berdasarkan kelahiran. Sebaliknya, tujuannya sangat mulia, yaitu untuk menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang seimbang, harmonis, dan teratur. Bayangkan sebuah organisme raksasa di mana setiap bagian tubuh memiliki fungsi spesifiknya sendiri. Begitulah varna diibaratkan. Setiap golongan atau kasta memiliki fungsi, peran, dan tanggung jawabnya masing-masing, yang semuanya saling melengkapi dan dibutuhkan untuk menjaga keutuhan masyarakat. Mari kita mulai dari kasta yang paling atas, yaitu Brahmana. Mereka adalah para rohaniawan, pendeta, guru suci, dan cendekiawan. Tugas utama mereka bukanlah mencari kekayaan atau kekuasaan, melainkan mendalami kitab-kitab suci, memimpin upacara keagamaan, serta menyebarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral kepada masyarakat. Mereka dianggap sebagai penasihat spiritual bagi para pemimpin dan seluruh rakyat. Dalam metafora tubuh manusia, kaum Brahmana melambangkan kepala, yang merupakan sumber dari segala pemikiran, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Mereka adalah otak dari tatanan sosial yang menjaga agar masyarakat tetap berada di jalan kebenaran. Selanjutnya, kita turun ke kasta Satria. Golongan ini terdiri dari para pemimpin, raja, bangsawan, pejabat pemerintahan, dan prajurit. Dari namanya saja, kita bisa menebak bahwa peran mereka adalah sebagai pelindung dan penegak keadilan. Tugas utama seorang satria adalah menjaga keamanan dan ketertiban negara, melindungi rakyat dari ancaman baik dari dalam maupun luar, serta memastikan hukum dan keadilan berjalan sebagaimana mestinya. Mereka dituntut untuk memiliki sifat pemberani, tegas, adil, dan rela berkorban demi kepentingan rakyat banyak. Jika Brahmana adalah kepala, maka Satria melambangkan lengan yang menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan perlindungan bagi seluruh tubuh masyarakat. Setelah itu, ada kasta Waisya. Golongan ini adalah motor penggerak ekonomi masyarakat. Mereka adalah para pedagang, pengusaha, petani besar, dan pemilik tanah. Peran mereka sangat vital dalam memastikan roda perekonomian terus berputar. Para Waisya bertugas mengelola sumber daya alam, mengatur perdagangan, menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan berbagai kebutuhan pokok bagi masyarakat, mulai dari pangan hingga sandang. Mereka bertanggung jawab atas kemakmuran dan kesejahteraan material. Dalam analogi tubuh, kaum Waisya melambangkan perut atau paha yang menopang kehidupan dan menjadi sumber energi serta kemakmuran bagi seluruh tatanan sosial. Dan yang terakhir adalah kasta Sudra. Mereka adalah para pekerja, pelayan, pengrajin, dan buruh. Peran mereka seringkali dipandang rendah, padahal sesungguhnya sangat fundamental. Kaum Sudra adalah tulang punggung yang menopang seluruh aktivitas sehari-hari dalam masyarakat. Mereka yang membangun jalan, mengolah ladang, membuat peralatan, dan memberikan jasa yang memungkinkan golongan lain untuk fokus pada tugasnya masing-masing. Tanpa kerja keras dan dedikasi mereka, tatanan masyarakat tidak akan bisa berdiri. Dalam metafora tubuh,
Sudra melambangkan kaki, fondasi yang kokoh yang menopang seluruh struktur sosial agar bisa berdiri tegak dan stabil. Nah, ini adalah poin yang paling krusial untuk dipahami. Pada awalnya, dalam ajaran Veda, sistem kasta atau caturvarna ini tidak ditentukan oleh garis keturunan. Seseorang tidak otomatis menjadi Brahmana hanya karena ayahnya seorang Brahmana. Status kasta seseorang ditentukan oleh guna sifat dan karma perbuatan mereka. Artinya, seseorang yang lahir di keluarga Sudra bisa saja menjadi seorang satria atau bahkan Brahmana jika ia memiliki bakat, kemampuan, dan karakter yang sesuai. Sistem ini bersifat terbuka dan dinamis, di mana mobilitas sosial sangat mungkin terjadi. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama di India, interpretasi ini mulai bergeser. Sistem yang tadinya fleksibel berubah menjadi kaku, tertutup, dan diwariskan secara turun-temurun. Yang sayangnya seringkali memicu diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Lalu, bagaimana dengan di Indonesia? Di sini, terutama di Bali, di mana mayoritas penduduknya beragama Hindu, sistem kasta memang masih dikenal. Namun, penerapannya jauh lebih luas dan berbeda dengan di India. Di Bali, sistem ini lebih dikenal dengan sebutan Wangsa, dan fungsinya lebih berorientasi pada ranah adat, budaya, dan keagamaan, bukan untuk menciptakan stratifikasi sosial yang kaku dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, penggunaan gelar atau bahasa tertentu dalam konteks upacara adat. Namun di luar konteks tersebut, semua orang berinteraksi secara setara. Tidak ada diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, atau pergaulan sosial berdasarkan kasta. Setiap orang dihormati berdasarkan kontribusi dan perannya dalam masyarakat, bukan karena garis keturunannya. Jadi, kesimpulannya, sistem kasta dalam ajaran Hindu pada hakikatnya bukanlah sebuah sistem untuk membogi-bogi kelas sosial secara kaku, melainkan sebuah konsep luhur untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar tercapai keharmonisan dan keseimbangan. Setiap peran, mulai dari Brahmana hingga Sudra Somasiuma penting dan saling membutuhkan. Ibarat sebuah orkestra, setiap alat musik memiliki perannya sendiri, dan hanya ketika semua bermain dengan harmonis, barulah tercipta alunan musik yang indah. Tanpa salah satu dari mereka, kehidupan tidak akan berjalan dengan sempurna. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga penjelasan tadi bisa menambah wawasan kita semua dan meluruskan kesalahpahaman yang mungkin ada. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, tinggalkan komentar di bawah, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik seputar sejarah dan budaya lainnya. Om Shanti 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 Om, sampai jumpa di video berikutnya.